Sidang Jemaat ke-41 GPM Betania diharapkan bawa perubahan. Jemaat GPM Betania Klasis Kota Ambon menggelar persidangan jemaat berlangsung di Gedung Gereja Betania Jalan Ahmad Yani, Minggu 29 Januari. Persidangan Jemaat ke-41 diawali dengan kebaktian minggu dipimpin Pendeta Dr. John Rohilesin. Diharapkan membawa perubahan bagi jemaat. Pembukaan persidangan ke-41 tahun 2023 dibuka oleh anggota MPK Klasis Kota Ambon, Pendeta Dirk Pikawuli, serta didampingi Sekot Ambon Agus Ridimase dan Ketua Majelis Jemaat di Betania, Pendeta Fanny Lailosa. Persidangan dilaksanakan di bawah tema Sentral GPM, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Sekretaris Kota Ambon Agus Ridimase dalam sambutan mengatakan, program dan kegiatan yang nantinya terbentuk harus relevan dan selaras dengan kondisi jemaat yang ada di GPM Betania. Ridimase berharap setiap program yang digumuli dan diputuskan dalam persidangan ke-41 berdampak bagi masyarakat dan jemaat dan bukan hanya menjadikan persidangan sebagai ajang adu argumentasi. Jadikan momen sidang jemaat ini untuk membahas seluruh program dan kegiatan yang nanti akan dituangkan di dalam registrasi sebagai acuan untuk gereja ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Program-program dan kegiatan ini harus berpihak kepada jemaat, bukan saja gereja, tetapi jemaat juga. Ya. Dan saya usulkan kalau bisa dalam program dan kegiatan itu ada yang dimasukkan oleh peserta sidang itu yang berdampak kepada jemaat di sini. Contoh saya kasih saran, bikin pernikahan massal. Koordinasi dengan pemerintah kota mulai dinas Dukcapil saya akan dekapur. Buat juga jemput bola, perekaman KTP, bikin kartu identitas anak, bikin akte kelahiran bagi jemaat yang belum memiliki. Nah ini kan maksudnya supaya jemaat juga sejahtera. Anggota MPK Klasis Kota Ambon Pendeta Dirk Pikawuli mengatakan, persidangan ke-41 kali ini harus lebih dimaksimalkan untuk menata pelayanan di tahun 2023. Mengingat dari hasil monitoring dan evaluasi dari 21 jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon, tingkat capaian keberhasilan program rata-rata ada di angka 60-70%. Sedangkan capaian keuangan bervariasi dan hanya 3 jemaat yang mencapai target anggaran. Diakui ada sejumlah problematik yang perlu ditangani secara serius oleh gereja bersama semua pihak, yakni masih tingginya angka kemiskinan dan ancaman resesi ekonomi, transformasi digital yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan moral masyarakat. Pikawuli berpesan agar persidangan ini menjadi masukan untuk membangun dan menyusun strategi pengembangan pelayanan gereja di tingkat jemaat serta pembinaan umat dan masyarakat yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Jadikanlah persidangan jemaat ini sebagai tempat untuk mengevaluasi seluruh gerak pelayanan dan pengembangan yang sudah dilakukan, apalagi di tengah situasi yang penuh dengan tantangan, sekaligus juga menjadi masukan dalam membarui menyusun strategi pengembangan pelayanan gereja di tingkat jemaat dan pimpinan umat, serta apa yang menjadi harapan bersama dalam pelayanan ke depan. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat GPM Betania Pendeta Fanny Lailosa mengatakan dengan mengacu pada rencana strategis atau Renstra pengembangan pelayanan jemaat 2021-2025, maka persidangan ke-41 akan lebih diarahkan pada pengembangan program kegiatan tahunan yang dapat menjadi solusi penanganan berbagai problematik yang dihadapi. Dalam rangka pertumbuhan bersama, maka beberapa program yang menjadi fokus pelayanan sesuai Renstra 3 untuk tahun 2023, diantaranya pembinaan jemaat, pemberdayaan ekonomi untuk memperkuat potensi unggul yang dimiliki masing-masing jemaat. Harapan saya, persidangan ini akan membahas hal-hal penting terkait dengan kebutuhan-kebutuhan umat di tengah-tengah jemaat di sini, dan juga melihat berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perubahan dan perkembangan zaman
maka proses-proses pendampingan, proses-proses pastoralia bagi anak-anak muda kita justru menjadi perhatian bersama. Dan juga peningkatan-peningkatan ekonomi keluarga supaya benar-benar jemaat ini betul-betul menjadi jemaat yang sejahtera. Dalam kaitan dengan itu, Lailosa mengingat pelayanan kepada Tuhan harus mendominasi pola pelayanan di tahun 2023. Seluruh barisan pelayanan di Jemaat GPM Betania diharapkan saling mendukung untuk menggumuli seluruh proses pelayanan di tengah-tengah kehidupan bergereja serta bermasyarakat untuk mewujudkan persekutuan yang hidup dan saling berbagi serta saling menguatkan. Diketahui persidangan ke-41 tahun 2023 diikuti sebanyak 150 peserta dengan rincian unsur majelis sebanyak 41 orang, utusan unit dari 8 sektor pelayanan 56 orang, undangan 29 orang, peserta luar biasa yang mewakili subkomisi sebanyak 7 orang, serta panitia dan tim serta pembina sebanyak 24 orang.